keuangan negara gitu ya, kita lanjutkan ya. Nah, perlunya kita membahas nantinya mengenai yang namanya standar akuntansi pemerintahan gitu ya. Nah, jadi untuk audit keuangan negara maka tidak lepas dari yang namanya standar gitu ya, standar audit pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan ya. Sampai saat ini masih dia standar akuntansi pemerintahan 2021 ya. Belum ada keluar yang 2023 ya, sedang dalam exposure draft gitu ya. Dan kali ini kita nggak usah lama ya, karena saya ada ada keperluan yang mendadak ya. Nah, di sini kita membahas nantinya standar akuntansi pemerintahan. Artinya kalau nggak mungkin kita bahas satu persatu gitu ya. Nggak mungkin kita bahas satu persatu, jadi saya mengharapkan sekali gitu ya, bagaimana adik-adik bisa membaca dulu bab per bab ya. Bab per bab dari yang namanya standar akuntansi pemerintahan ya, sebagai dasar ya, dan juga landasan dalam audit keuangan negara gitu ya. Nah, jadi tidak lepas itu. Jadi untuk standar akuntansi pemerintahan ini itu ada 17 ya, 17 PSAP gitu ya, atau 17 SAP ya. Nah, inilah dia 17 SAP itu gitu ya. Jadi harus 17 SAP ini kita kuasain gitu ya. Pertama, PSAP mengenai penyajian laporan keuangan gitu ya. Jadi yang namanya laporan keuangan laporan keuangan pemerintahan gitu ya, berdasarkan pada gitu ya, berdasarkan pada PP ya, PP 12 tahun 2019 gitu ya, dan juga dituangkan di dalam turunannya yaitu PP 77 gitu ya, tahun 2020 ya kan, dan juga Permendagri gitu kan. Itu laporan keuangan pemerintahan ada 7 ya kan. Yang pertama adalah LRA gitu kan, laporan realisasi anggaran gitu ya. Laporan realisasi anggaran ini disusun itu adalah berbasis kas gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah uh, laporan operasional LO gitu ya. LO laporan operasional ya. Jadi LO itu isinya nanti ada pendapatan gitu kan, dan juga ada beban ya, bukan belanja ya, tetapi beban. Dan juga ada surplus defisit itu ya. Yang kedua. Yang ketiga itu adalah LPSAL ya, laporan perubahan saldo anggaran lebih ya kan. Jadi disajikan yang namanya LPSAL. Oke. Yang keempat gitu ya, itu adalah laporan ekuitas gitu ya. Nah, jadi laporan ekuitas disajikan juga masuk di dalam yang keempat ya. Yang kelima nantinya adalah laporan arus kas gitu ya. Kemudian juga yang keenam gitu ya, laporan surplus defisit gitu ya. Dan juga yang ketujuh catatan atas laporan keuangan. Nah, itu semuanya ada di ada di PSAP 1 gitu ya. Nantinya tolong dibaca gitu ya, yang namanya PSAP 1 ini. Kemudian terkait itu ya, di PSAP 2 nantinya kita membahas mengenai LRA ya kan, laporan realisasi anggaran. Nah, ini basis kas gitu ya. Kalau minggu lalu kita udah membahasnya bahwasanya adalah pengakuan pengakuan transaksi atas laporan keuangan pemerintahan gitu ya, itu ada 3 gitu ya, yaitu yang namanya berbasis kas, accrual cash basis, kemudian juga accrual basis, kemudian juga menuju accrual basis. 3 itu gitu ya. Nah, jadi di sini untuk laporan realisasi anggaran kita masuk berbasis kas ya. Kemudian laporan arus kas gitu ya. Jadi nanti laporan arus kas ini berbeda ya dengan SAK gitu ya. Jadi berbedanya adalah kalau di standar akuntansi keuangan atau juga IFRS gitu ya, itu laporan arus kas terdiri dari 3 aktivitas gitu kan, yaitu aktivitas operasi gitu ya, kemudian aktivitas investasi dan juga aktivitas pendanaan. Nah, kalau di dalam standar akuntansi pemerintahan yang namanya laporan arus kas terdiri dari 4 ya. Nah, jadi 4. Tambahannya satu lagi apa? Ya, tambahannya satu lagi adalah ini aktivitas transitoris. Nah, itu ya. Nah, jadi dari aktivitas transitoris tersebut gitu ya, bahwasanya
ada beberapa transaksi misalnya uang titipan gitu ya, atau juga misalnya ada perkiraan dana dari pihak ketiga ya, itu masuk aktivitas transitoris ya, yang bukan berasal dari anggaran itu maksudnya. Nah, jadi itu yang namanya laporan arus kas ya. Nah, tolong dibaca itu di PSAP nomor 3 gitu ya. Kemudian di PSAP nomor 4 berkaitan dengan itu adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi catatan atas laporan keuangan sama ya dengan SAK. Nah, ini nggak ada bedanya. Kemudian di PSAP nomor 5 yaitu tentang akuntansi persediaan. Nah, jadi nanti di PSAP nomor 5 tolong dipelajari gitu ya. Sejauh mana ya bahwasanya persediaan itu diakui ya di dalam standar akuntansi pemerintahan. Apakah sama? Nah, itu nanti menjadi apa ya? Menjadi pembelajaran ya. Tolong kalau kita nggak baca ya kita nggak tahu gitu ya. Maka tolonglah dibaca nanti berkaitan dengan PSAP nomor 5 ya. Akuntansi persediaan. Apakah metode penilaian itu ada 7 kan kalau di dalam SAK gitu kan. Kalau di dalam SAP ada berapa ya yang diakui ya, yang diakui oleh BPK gitu kan. Kalau BPK kan itu ngauditnya berdasarkan pada standar yaitu standar akuntansi pemerintahan gitu ya. Metode apa yang diakui. Begitu juga metode penilaian. Tolong dicek nantinya ya. Kemudian PSAP nomor 6 ya, terkait dengan akuntansi investasi gitu ya. Jadi dalam investasi juga diakui gitu ya, di dalam transaksinya. Begitu juga PSAP ke-7 ya, berkaitan dengan aktiva tetap gitu ya. Jadi bagaimana penyajian aktiva tetap mulai dari perolehannya, ya kan, kemudian pencatatannya, penilaian apanya gitu ya, revaluasinya, akumulasi penyusutannya gitu kan. Nah, itu ada PSAP nomor 6. Kemudian PSAP nomor 7 berkaitan dengan akuntansi PSAP nomor 8 ya, berkaitan dengan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Nah, ini terkait dengan kegiatan proyek multi-years gitu ya. Di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, itu bagaimana pengakuannya gitu kan. Kalau misalnya jembatan, ya kan jembatan itu dalam harganya mahal gitu kan, atau bangun jalan lah gitu kan. 500 kilometer gitu ya. Di tahun pertama hanya bisa sekian ya kan, tahun kedua hanya bisa sekian, tahun ketiga sekian. Nah, itu ada nanti akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Begitu juga akuntansi kewajiban ya. Jadi bagaimana pengakuannya? Bedanya apa dengan SAK? Gitu kan, tolong dipelajari ya. Kemudian PSAP ke-10 tentang kebijakan akuntansi gitu ya. Perubahan kebijakan akuntansi bagaimana? Nah, jadi misalnya perubahan penilaian persediaan gitu kan dari metode rata-rata ke metode uh, apa ya? Ke metode estimasi misalnya. Nah, itu tentu saja akan ada standarnya gitu ya. Panduannya. Begitu juga di PSAP 11 gitu ya. Terkait dengan kebijakan terkait dengan laporan keuangan konsolidasi gitu ya. Nah, jadi laporan keuangan konsolidasi itu di Dinas BPKAD gitu kan, di Dinas BPKAD. Bagaimana penyajiannya? Kalau sekarang udah pakai SPIP kan gitu ya. SPIP dari Kemendagri. Ya kan artinya laporan keuangan konsolidasi itu berada pada level penatausahaan ya kan dalam siklus pelaporan keuangan pemerintahan daerah gitu kan. Jadi ada yang namanya siklus perencanaan, siklus penganggaran gitu kan, siklus yang lainnya gitu kan. Itu ada pada laporan keuangan konsolidasi kedudukannya ya. OPD lain ya, dinas lain misalnya berapa laporan keuangannya. Ya, kalau di dinas BPKAD ada 7 gitu kan. Nah, itu tupoksinya mereka gitu kan. Nah, kalau sekarang kan udah semuanya digital kan. Digitalisasi, nggak lagi manual gitu kan. Dan juga bisa dikontrol pusat. Itulah yang namanya SIPD gitu kan. Nah, SIPD itu adalah menyusun laporan keuangan konsolidasi yang dalam hal ini menggunakan login dan juga password gitu ya. Nah, tolong dibaca standarnya apa. Ya, jadi kita memang era digital ya, praktiknya ada gitu. Tetapi standarnya juga harus dibaca ya. Jadi di PSAP 11 tolong dibaca. Ya, kemudian juga di PSAP 12 tentang laporan operasional LO gitu kan. Jadi laporan operasional itu tentang pendapatan itu apa ya, tentang beban itu apa. PSAP 13 tentang BLU. Jadi Badan Layanan Umum RSUD.
ya kan? Rumah sakit umum daerah, berapa laporan keuangan yang disajikannya, gitu kan? Apakah sama ya kan dengan dinas yang lain, gitu kan? Nah, itu di BLU. Dan dari BLU ini, gitu kan, apa saja apanya, gitu kan? Pos-posnya. Nah, terlihat nantinya di PSAP nomor 13 ya, tolong dicek kembali gitu ya. Begitu juga PSAP nomor 14 ya, berkaitan dengan akuntansi aset tak berwujud. Nah, jadi akuntansi untuk aset tak berwujud ini nantinya meliputi intangible asset gitu kan. Bagaimana kalau di dalam standar akuntansi keuangan itu lazim ya adanya goodwill gitu kan. Kemudian adanya hak paten, hak merek gitu kan. Kalau di pemerintahan gimana gitu kan. Nah, itu coba nanti lihat di PSAP 14 ya untuk digeneralisasi gitu ya. Kemudian PSAP 15 tentang peristiwa setelah tanggal pelaporan. Nah, jadi yang namanya di SAK itu adalah apa ya? Peristiwa tanggal setelah pelaporan itu diakui gitu ya. Nah, bagaimana perlakuannya di PSAP 15? PSAP 16 tentang perjanjian sewa ya dan juga pemberian konsesi. Nah, jadi konsesi itu sekarang kan memungkinkan gitu ya, artinya jasa gitu ya atau juga pemberian ya, gedung, tanah ya dan sebagainya itu ada konsesi gitu ya, maka udah diatur ya di dalam standar akuntansi pemerintahan di PSAP 16 ya. Kemudian juga PSAP 17 ya tentang akuntansi properti dan investasi. Nah, ini juga diakui ya. Jadi terbuka peluangnya untuk itu ya. Untuk itu silakan nantinya di apa ya? Di download filenya udah saya kasih sama Komting sama Penny ya. Udah ada Pen? Udah di-share di grup. Udah di-share ya, baik. Nah, itu ya tolong dibaca. Jadi nanti kita apa ya, mereview aja ya, tinggal mereview aja apa sih PSAP 1, PSAP 2, PSAP 3 ya. Itu cara belajar kita yang efektif gitu ya. Jadi nggak satu persatu ya. Kalau satu persatu pertemuannya nggak cukup gitu ya. Nah, itu. Mungkin ada yang mau apa kan dipertanyakan silakan ya. Dan juga di Izin PSAP ini mengatur ya bagaimana format arus kas. Nah, udah jelas ini ya, terlihat di situ. Ya, format arus kas di pemerintah daerah, di pemerintah provinsi gitu kan, di pemerintah kabupaten kota, semuanya ada gitu ya. Nah, terlampirkan. Nah, ini seperti yang saya tampilkan di depan ini. Itu dia ya. Begitu juga format yang lainnya, LRA gitu kan. Nah, kalau nanti ada memberikan jasa konsultasi ya ke daerah gitu kan terkait dengan apa ya pelaporan keuangan pemerintah daerah ini harus punya gitu ya, artinya SAP ini memang harus dipegang ya, harus dikuasain. Nah, itu ya, tolong dikuasain lah. Ya baik, saya kira ada mau izin yang Prof. ditanyakan silakan. Nah, ini format apa ya, laporan realisasi anggaran. Nah, ini apa saja komponennya nampak di sini. Ini Prof. Oh ya, silakan. Ini suaranya pecah. Ada Suaranya pecah. kayak apa tadi ada kas dengan saya chat aja ya Prof. Iya, boleh boleh. Sebutkan aja langsung silakan. Ada kas terus. Oh ya. Ya, jadi tadi ada apa ya? Pengakuan apa ya? Pengakuan transaksi gitu ya. Jadi cash basis dengan accrual basis tadi ya, dan juga uh, apa ya apa ya campuran antara cash basis dengan accrual basis gitu ya. Itu topiknya udah kita bahas kan di minggu lalu. Nah, jadi minggu lalu coba dilihat lagi lah videonya ya. Nah, itu sudah ada ya saya jelaskan ya di video kita di perkuliahan yang minggu lalu. Nah, itu terkait dengan
standar akuntansi terkait dengan standar pemeriksaan keuangan negara itu udah ada. Baik, ada lagi? Oke ya, kalau tidak ada saya kira itu sajalah dulu ya. Sekilas mengenai materi ini saya menyampaikan intinya dulu lah ya, tolong dibaca. Dan bahannya juga udah saya share ya. Baik, fotonya sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, baik. Baik, saya kira itu sajalah ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, boleh meninggalkan ruangan ya.